Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dana Trihapsara di acara podcast RSUD Suwondo Kendal. Oke, pada perdana podcast kali ini kita ditemenin sama Dr. Wisnu. Ya, Mas. Beliau adalah dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi ya, Dok ya? Ya. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Masih rajin nih, Kues? Masih dong, Oh, ada sip. siap. Wah, jelas. Ini, Dok, untuk perdana podcast ini pas ini temanya olahraga, Dok. Tepatnya olahraga saat pandemi. Ya. Ini langsung ya, Dok. Apa sih menurut dokter olahraga itu, Dok? Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Wisnu Murti, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo Kendal. Baik, yang pertama tadi ya, masalah olahraga di masa pandemi. Jadi yang jelas olahraga itu sangat penting. Dan olahraga itu penting untuk meningkatkan imun, Mas. Ya, jadi kita olahraga, bawaannya senang, dengan hati senang, imun pasti akan meningkat. Yang kedua, olahraga itu penting karena tubuh kita tuh diciptakan untuk selalu bergerak. Jadi jangan diam aja di rumah. Daripada di rumah nganggur, kita olahraga aja. Jadi imun akan meningkat, badan sehat, otot-otot juga akan terlatih, jadi tidak mengecil. Itu pentingnya olahraga, Mas. Iya. Kalau olahraga itu sendiri menurut dokter apa ya, Dok? Kalau olahraga itu gini, jadi olahraga itu sesuatu yang kita lakukan di luar rutinitas, ya. Jadi gini, kita bedakan seorang atlet. Atlet itu adalah, ya mereka rutinitasnya adalah berolahraga, exercise, latihan. Sedangkan kita, olahraga adalah sesuatu yang dilakukan, membutuhkan effort khusus, tapi di luar rutinitas. Jadi jangan dipikir, oh saya tiap hari sudah angkat-angkat junjung berat kerjanya. Itu bukan olahraga. Berarti itu kalau rutinitas. Ngepel, gosok itu bukan Oh olahraga. bukan. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk olahraga. Oke. Terus untuk di masa pandemi ini, Dok, menurut dokter olahraga yang cocok loh, apa aja, Dok? Sebenarnya olahraga apapun bagus ya. Gitu. Jadi kita tidak membatasi olahraga. Misalkan nih ada sepeda begini, kita harus olahraga yang paling bagus sepeda. Enggak. Ya. Semua bagus, cuman harus dipikirkan beberapa faktornya, Mas. Jadi secara umum faktor olahraga itu ada beberapa. Yang pertama adalah intensitasnya. Intensitas. Ya, jadi seberapa sering sih kita harus olahraga? Ya, idealnya adalah 2-3 kali dalam seminggu. Seminggu ya? Seminggu, jadi jangan tiap hari. Nah, cuman 2-3 ya? 2-3 minggu itu cukup. Yang kedua adalah durasinya. Durasi yang paling bagus bagaimana? Yang ideal untuk olahraga adalah 30-45 menit dalam sekali olahraga. Jadi nggak usah lama-lama sekali. Kalau misalnya nih, dokter kadang kan goes nih, pasti kan ada sampai 1 jam, 2 jam. Itu gimana, Dok? Nah, yang berikutnya adalah kita harus melihat kemampuan diri kita sendiri. Mampu nggak kita olahraga apa yang cocok juga. Misalkan saya umur sudah 40 tahun, berat badan mungkin besar, saya tidak mungkin olahraga yang badminton misalkan, yang butuh ngejar kok sampai seperti itu, atau jump smash, karena kita menghindari cedera ya. Jadi olahraga disesuaikan dengan diri kita sendiri. Makanya saya pilih olahraga sepeda yang menurut saya lebih ringan gitu, tidak resiko cedera juga lebih rendah menurut saya. Jadi menurut teman-teman Kendal semua bebas milih olahraga apapun. Jadi harus disesuaikan. Nggak dibatasi ya kalau pandemi itu harus olahraganya ini enggak ya, Dok? Enggak. Memang dulu kan ada booming ya. Sepeda semua gitu. Sekarang sepi semua. Jadi tidak dibatasi itu sepeda. Semua olahraga bagus, tapi harus dilihat kemampuan diri kita sendiri. Oke. Kalau misal gini, Dok, kadang kan ada yang malas olahraga karena habis olahraga itu pasti badannya capek terus loh, Dok. Itu ada nggak sih buat ngatasi itu biar ya setelah olahraga ya sehat lah, kita kan maunya habis olahraga ya nggak capek, sehat gitu, seger gitu. Ada nggak sih, Dok, tips dan triksnya? Ya, jadi gini, orang olahraga pasti emang capek ya, itu wajar ya. Namanya olahraga emang kita sebenarnya orang bilang cari keringat, cari capek, ya wajar. Cuman itu harus dipikirkan ya, itu tadi durasinya, jangan terlalu berlebihan.
Karena gini, kalau kita terlalu capek, resikonya apa? Imun kita akan turun. Karena kita punya waktu-waktu maksimal itu kalau nggak salah sekitar 24 jam sampai 48 jam itu untuk recovery. Kalau kita terlalu capek, recovery itu akan memanjang. Akibatnya kita akan justru akan rentan terkena penyakit di situ. Karena badan kita terlalu capek, imun kita belum naik, malah kena infeksi. Sayang sekali. Jadi itu tadi harus dikembalikan. Iya. Malah jadi sakit ya. Betul, betul. Terus ini dokter kan cyclist nih ya, sering nyepeda. Pernah nggak sih dok ngalami cedera yang, aduh mungkin lututnya, punggungnya, kan pasti pernah kan? Itu penyebab utamanya itu apa ya dok ya? Kalau disebut cyclist sih belum ya, belum lah. Saya cuma hobi aja ya. Jadi ya yang jelas untuk mengurangi cedera kita harus pemanasan dulu. Itu penting. Jangan lupa untuk selalu pemanasan sebelum olahraga apapun itu. Wajib stretching. Wajib stretching itu untuk mengurangi resiko cedera. Betul. Dan bagaimana kalau setelah cedera? Tolong setelah cedera misalkan merasakan sakit, segera hentikan olahraga itu. Berhenti, istirahat dulu. Ya, jangan benar-benar total berhenti apa intensitasnya kurang? Berhentikan dulu. Bener-bener berhenti ya. Tubuh yang sakit itu menandakan ada sesuatu yang salah. Misalkan lututnya nyeri, pasti ada yang salah di lututnya. Punggungnya kok sakit, berarti ada yang salah dengan punggungnya. Hentikan dulu olahraga, jangan dipaksa. Berikan tubuh kita untuk waktu untuk merecovery dulu, menyembuhkan dulu. Gitu. Terus ini dok, ini kan masih pandemi nih, masih dalam pandemi. Otomatis kan kita harus tetap jaga prokes ya. Nah, olahraga dalam prokes, misal prokes kan salah satunya pakai masker nih. Olahraga kayak kardio ya yang tadi disebutin kayak sepeda. Itu kan juga kalau misal pakai masker kan pace kita turun dok. Pasti kan susah ya. Susah. Itu gimana mengatasinya? Ada anu nggak? Iya. Jadi memang salah satu kesulitan olahraga di masa pandemi kita harus pakai masker. Itu memang susah. Jadi kalau memang sebuah olahraga yang hanya ya rekreasional atau hanya 30-40 menit dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, itu pasti bisa lah kita pakai masker. Prokes masih bisa. Tapi misalkan katakanlah saya bersepeda dengan mungkin speednya sampai 30 ke atas, heart rate-nya juga udah mulai tinggi, tidak mungkin pakai masker. Justru kita akan pingsan. Karena dengan masker yang nafas yang cepat sekali, kita akan menghirup CO2, karbon dioksida kita sendiri. Akibatnya apa? Pusing. Iya. Jadi memang harus diperhatikan antara prokes yang 6M dengan olahraga yang kita pilih. Itu harus disesuaikan. Ya. Jadi nggak ada alasan ya dok ya untuk tetap olahraga harus pakai masker ya? Iya, harus itu, betul. Kita sambil jalan ya dok. Oke, siap. Panas di sana. Iya. Ini terakhir dok. Ada nggak sih pesan buat masyarakat sekitar masalah ini olahraga di saat pandemi ini dok? Atau untuk mengatasi pandemi inilah gimana kita harusnya? Monggo. Baik, untuk masyarakat Kendal yang saya sayangi, jadi tetap semangat menghadapi pandemi ini. Kita bisa lah menyelesaikan pandemi. Pasti dong. Pasti terlewati insya Allah ya. Amin. Yang kedua tetap berolahraga. Tadi sudah kita jelaskan banyak olahraga, banyak sekali keuntungannya ya. Badan sehat, hati seneng, imunnya naik ya kan. Yang terakhir adalah tetap dengan prokes yang ketat. Terakhir lagi jangan lupa vaksinasi. Tuh, ya, buat yang belum vaksin, kita tetap ada buka vaksin di Kabupaten Kendal, seluruh Kendal. Datang aja yang belum vaksin, ditunggu di sana, tinggal datang aja nanti vaksin. Pokoknya langsung ditangani lah, gampang. Udah mungkin sekian ya dok ya. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga tetap sehat ya dok ya. Amin. Siap. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.